Episode 7 dibuka saat mata Galadriel yang tertutup abu terbuka. Southland yang dulu hijau sekarang seperti neraka. Udara berwarna merah, banyak abu bertebaran, banyak pula bangunan terbakar. Mayat-mayat berserakan di tanah. Banyak korban terhuyung-huyung dan menangis. Berlanjut saat Galadriel mencari keberadaan Halbrand dan Elendil. Dan Galadriel malah bertemu dengan Theo yang mencari ibunya. Galadriel akhirnya membawa Theo menjauh dari kota. Di tempat lain di Southland, Isildur berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Valandil dari bawah puing-puing. Dengan bantuan Miriel yang merupakan Ratu Númenor, tiba-tiba mereka melihat ada beberapa anak yang terperangkap di bangunan yang terbakar. Mereka pun mendobrak dinding dan mengeluarkan mereka. Tiba-tiba api membesar di dalam bangunan. Miriel terlempar ke belakang dan sangat disayangkan Isildur kejatuhan atap yang runtuh. Poppy dan rombongannya akhirnya mencapai wilayah Grove yang terkenal akan alamnya yang asri. Dan bukannya menemukan buah aprikot dan apel, mereka malah menemukan pohon hangus, tanah hitam, dan berasap akibat batu-batu vulkanik gunung berapi di Southland yang meletus. Ketua kelompok Harfoot, Tuan Sardok, akhirnya berbicara tentang gunung berapi yang tiba-tiba aktif merupakan pertanda untuk bangkitnya sebuah kejahatan baru. Berlanjut saat kaum Harfoot memetik buah-buahan hitam dan kering dari cabang-cabang yang hancur. Dan seorang manusia asing dalam kelompok itu menempatkan tangannya di atas batang pohon hangus. Menggumamkan kata-kata, sepertinya dia ingin menghidupkan pohon. Dan kemudian sebuah cabang besar jatuh, menjebak Nori dan seorang Harfoot kecil di bawahnya. Manusia asing tertegun melihat itu, dan Nori terlihat mereka kecewa atas kejadian itu, dan makin takut akan persahabatannya dengan manusia asing. Berbicara tentang persahabatan, di Khazad-dûm, kerajaan kaum kurcaci, Elrond mengutarakan proposalnya kepada Raja Kurcaci untuk Mithril. Dia berjanji bahwa elf akan memberikan emas, permata, stok makanan, biji-bijian, dan kayu selama kurang lebih 200 tahun. Namun Raja Kurcaci menolak proposal Elrond untuk mendapatkan Mithril. Berlanjut di kediaman rumah Durin, terjadi percakapan antara Elrond, Durin, dan Disa, istri dari Durin. Inti pembicaraan tentang penolakan proposal Elrond. Elrond kemudian mengucapkan selamat tinggal. Durin dengan sedih melemparkan kembali Mithril Elrond ke seberang meja. Tapi bukannya terbang, Mithril itu berhenti tertahan oleh daun yang membusuk di pinggir meja. Tiba-tiba daun yang membusuk itu kembali ke kuning cemerlangnya. Durin dan Disa dengan gembira memanggil kembali Elrond. Kembali ke Southland. Korban selamat, termasuk Elendil, berjalan dengan susah payah melalui hutan yang hangus terbakar di bawah langit kuning kemerah-merahan. Sang ratu berlumuran darah dan terguncang, yang tiba dengan Valandil, tetapi tanpa Isildur. Di tempat lain, Theo dan Galadriel memilih jalan melalui hutan menuju Camp Númenor. Saat itu Galadriel menjadikan Theo seorang prajurit dan dia memberikan pedangnya kepada Theo. Kembali ke Grove, Sadok menyuruh manusia asing melewati punggung bukit menuju pemukiman manusia dan memberikannya kertas petunjuk tentang rasi bintang yang dia inginkan, berharap manusia dapat membantunya. Sadok pun kembali ke arah kemah kaum Harfoot. Sebagai tanda perpisahan, Nori memberi manusia asing sebuah apel merah yang besar. Sang manusia asing segera mengambilnya. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan menghilang di balik bukit. Berjongkok di bawah pohon tumbang, Theo bertanya apakah Galadriel pernah kehilangan seseorang yang dekat. Galadriel pun menceritakan bahwa telah kehilangan saudara dan suaminya. Segera Theo menyalahkan dirinya lah penyebab malapetaka ini. Namun Galadriel meminta Theo berhenti menyalahkan dirinya, karena ini merupakan juga kesalahannya. Dia juga mengatakan bahwa ada kekuatan yang melampaui kegelapan yang bekerja di dunia ini, yang mana maksudnya adalah segala hal buruk merupakan suatu bagian dari rencana yang baik dari Yang Kuasa. Kembali ke tambang,
Durin menggali batu dengan marah, sementara Elrond mengawasi. Suatu getaran menghentikan mereka, dan mereka berhenti sejenak untuk berbincang. Ketika Durin akhirnya menembus dinding batu, mereka menemukan urat keperaan Mithril yang membentang di gua sampai ke dasar gunung seperti akar. Tapi saat mereka merayakannya, Raja Kurcaci memergoki operasi terlarang mereka dan tanpa basa-basi melemparkan Elrond keluar dari Khazad-dûm. Namun tergenggam sebongkah Mithril di tangan Elrond. Momen berlanjut saat Durin dan Raja Kurcaci bertengkar atas tindakan Durin menggali tambang. Sang raja menyuruh Durin melepas lambang lapis baja yang dia kenakan. Esok pagi di kemah kaum Harfoot di Grove terjadi sesuatu yang ajaib. Pohon-pohon yang terbakar sekarang menghijau dan dihiasi dengan buah-buahan. Semak beri bermunculan dari tanah yang hangus semalam. Manusia asing tampaknya telah membawa hutan kembali ke kehidupan yang asli dengan kemampuannya kemarin. Saat malam tiba, tanpa sengaja Nori dan Poppy menyaksikan 3 sosok misterius berselubung putih mendekati pohon yang dimantrai oleh manusia asing. Mereka memetik bunga kuning dari batang pohon, dan mereka berjalan menuju arah manusia asing menuju pemukiman manusia. Tepat pada saat itu, Galadriel dan Theo tiba di perkemahan. Theo langsung berlari ke tenda medis. Di dalam tenda penuh dengan orang-orang Southland dan Númenórean yang berlumuran darah dan terluka. Dia melihat banyak kantung mayat penuh darah. Di saat itu dia mendengar suara ibunya. Begitu juga Arondir yang masih hidup. Di tepi jurang, Miriel duduk dengan Elendil. Tampak kain merah menutup mata Miriel. Tak berselang lama Galadriel tiba. Dia meminta maaf karena telah membuat Miriel dan pasukannya ke dalam rasa sakit seperti itu. Miriel meminta dia berhenti mengasihinya, dan dia bersumpah bahwa Númenor akan kembali, dan Galadriel berkata bahwa para elf akan siap saat itu. Sementara Elendil terlihat hanya menatap dengan air mata ke seberang arah gunung berapi yang menelan putranya. Saat kaum Harfoot membersihkan pemukiman mereka yang terbakar, Largo melihat Nori anaknya begitu tak bersemangat. Dan kemudian dia berkata, "Kami Harfoot, kami tetap setia satu sama lain. Tidak peduli bagaimana jalannya angin atau seberapa curamnya. Kami menghadapinya dengan hati yang bahkan lebih besar dari kaki kami. Dan kami terus berjalan." Nori yang tergerak hatinya memutuskan menuju ke arah manusia asing untuk memperingatkannya akan 3 sosok aneh yang mencarinya. Ikut pula Poppy dan Marigold, dan juga tetua kaum Harfoot, Tuan Sadok, dan terlihat mereka pergi melintasi bukit. Dan sebelum itu dia dibawa ke tenda untuk akhirnya bertemu kembali dengan Halbrand, di mana Halbrand ditemukan saat terluka oleh seorang prajurit. Luka Halbrand tampak berdarah dan terinfeksi. Setelah dicek, menurut Galadriel, infeksi itu hanya bisa diobati oleh obat elf di Linden. Halbrand keluar dari tenda. Orang-orang Southland membungkuk di depannya, meneriakkan kata-kata, "Kekuatan untuk raja, kekuatan untuk Southland." Kembali ke Khazad-dûm, Durin dan Disa duduk berbincang di rumah. Durin berkata telah mengecewakan Elrond. Disa tidak menyalahkan Durin, tetapi malah menyalahkan ayahnya. Dia bersikeras bahwa suatu hari nanti Durin akan menjadi raja dan mereka akan menambang Mithril bersama-sama. Sementara itu, Raja Kurcaci melemparkan daun kuning yang awalnya membusuk melalui lubang tambang terlarang yang digali oleh Durin. Daun itu melayang melewati urat Mithril yang berkilauan sebelum mendarat di lantai gua dan segera terbakar menjadi debu. Radar berjalan melalui asap merah. Waldreg, seorang pengkhianat kaum Southland yang tak tahu malu, bertanya, "Apa yang harus kita sebut sebagai gantinya nama Southland, Tuan?" Dan dia berkata, "Mordor." Dan episode 7 pun berakhir.